Pantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Anak-anakku semuanya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya dengan peristiwa atau dengan peringatan Hari Raya Idul Adha. Anak-anakku, dalam kondisi pandemi seperti ini masih tetap semangat ya untuk melaksanakan atau memperingati dan kita merayakan Hari Raya Idul Adha bersama-sama ya. Anak-anakku, di SD Plus Nurul Aulia, insya Allah kita tetap melaksanakan kegiatan Idul Adha. Insya Allah untuk acaranya akan disusun. Yang pertama adalah pembukaan. Insya Allah nanti kita buka bersama-sama ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, insya Allah ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ustadz Sofwan Farid, SPDI. Insya Allah nanti dilanjutkan, kita akan bersama-sama membaca sholawat. Insya Allah dengan membaca sholawat akan diberi syafaat, diberi pertolongan oleh Nabi Muhammad SAW dengan dilagukan supaya bertambah hikmat untuk kita semuanya ya. Dan juga akan bercerita tentang hikmah berkurban. Namun nanti akan bersama-sama kita bernyanyi tentang kisah kurban. Insya Allah hikmah berkurban nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Rona Ridwan SPDI. Nah anak-anakku semuanya, itulah pembukaan dan mukadimah dari Bu Guru Haja Esti. Kita ikuti ya nanti ya, ada hikmah dan simulasi kurban. Tetap semangat walaupun di rumah, tetap semangat berkurban, tetap peduli kepada sesama. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat kudrat dan iradatnya. Alhamdulillah ayah, bunda, anak-anakku sekalian semuanya yang sekarang berada di rumah, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan curahan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah, bunda, anak-anakku yang kami hormati dan Bapak banggakan, insya Allah hari ini umat Islam tentunya semuanya di tanggal 10 Zulhijjah sama-sama melaksanakan kegiatan Idul Adha ataupun penyembelihan Idul Adha, yang mana ini adalah merupakan salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu Allah berikan sebuah ujian sebagai bentuk bagaimana kadar keimanan, ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya ujian untuk menyembelih anaknya. Alhamdulillah berkat keteguhan hati Nabi Yuna Ibrahim beserta kesolehan daripada anaknya yaitu Nabi Yuna Ismail, Allah sehingga menggantikan ketika itu Nabi Ismail digantikan oleh Allah dengan seekor kambing yang sangat besar sebagai bentuk keimanan ketakwaan Nabi Yuna Ibrahim dan Nabi Yuna Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari kisah tersebut, tentunya hari ini kita akan sama-sama melaksanakan sebuah simulasi kegiatan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, yang pertama semakin menancapkan rasa keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah menerima
tidak menerima kurbannya seseorang itu tidak dilihat dari darah ataupun dagingnya, tetapi dilihat dari kadar keimanannya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Jadi Allah itu melihat kadar ketakwaan, keimanan seseorang. Sehingga mudah-mudahan melalui media simulasi ini, khususnya untuk anak-anakku semuanya, ini menambah wawasan keilmuan, menambah wawasan keimanan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya yang ketika berada di rumah masing-masing, Allah berikan rezeki sehingga bisa melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurbannya. Sehingga mudah-mudahan ketika ananda semuanya, ayah bunda semuanya melaksanakan kegiatan Idul Adha ini, semua amal baktinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama melaksanakan simulasi kegiatan tersebut. Silakan nanti anak-anakku bisa menyaksikan, menyimak tata cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian anak-anakku semuanya nanti akan melihat dan mendengarkan bagaimana hikmah di balik kegiatan Idul Kurban ini. Insya Allah di belakang Bapak ini sudah ada hewannya yang nanti siap untuk disembelih. Yang mana ini adalah merupakan anggaran dari uang kegiatan kurban yang selama ini ayah bunda tentunya berikan ataupun diberikan kontribusinya kepada lembaga ini melalui uang kegiatan yang telah ayah bunda lakukan. Sekali lagi yang terakhir, selamat menyaksikan kepada anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat dan hikmahnya, sehingga kita semua termasuk hamba-hamba Allah, insan-insan yang kamil, insan-insan yang paripurna, semakin menambahkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya selamat menyaksikan, selamat melihat, mendengarkan kegiatan simulasi kurban 1441 Hijriah yang berada di SD Plus Nurul Aulia. Dan kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda semuanya. Semoga semua amal bakti kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi cukup sekian. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Anakku semuanya, pasti sudah pernah mendengarkan lagu tentang kisah berkurban. Kelas 1 sampai kelas 6 anak-anakku SMP Nurul Aulia. Mari kita nyanyi bersama ya. Kita ikuti di rumah. Oke, Pak Firda, yuk kita nyanyikan lagunya. Siap. 7 Wahai kawan, ada cerita Nabi Allah bernama Ibrahim, diperintah Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka pergi ke suatu tempat untuk melaksanakan perintah Allah. Akhirnya diganti domba oleh Allah. Shal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 a, shal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 a. Marilah kita selalu rajin berkurban, karena itu perintah Allah dalam Al-Quran. Marilah kita selalu rajin berkurban, Rasul pun demikian.
Anak-anakku semuanya, mari kita bersolawat supaya mendapat berkah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita membaca solawat nariyah ya, bisa diikuti di rumah. Yuk Pak Firda, kita lakukan solawatnya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala ali wasabi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri lil arbabil hija hatta badat lahum syumushul ma'rifah ra'a mukhaddaratiha mukashifah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat walafiat ya. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, berkat iradah dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa menikmati udara yang Allah berikan secara gratis ini. Alhamdulillah, kita bisa bersama-sama lagi dalam memperingati hari Idul Adha ini. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama solehin dan pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, ketika kita berbicara tentang kurban, maka pasti akan terikat, pasti akan terngiang dalam pikiran kita tentang sejarah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu sangat sekali mengidamkan seorang keturunan, sangat menginginkan seorang putra dari istrinya Siti Sarah. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala sampai berusia lanjut, Nabi Ibrahim belum mendapatkan keturunan pada waktu itu. Akhirnya sang istri berinisiatif untuk menikahkan Nabi Ibrahim dan berkata sang istri kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, carikanlah, aku akan carikan seorang istri untukmu. Bukankah engkau menginginkan seorang anak? Bukankah engkau menginginkan seorang keturunan?" Kata istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi Ibrahim pada waktu itu menolak dengan lembut. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim pada waktu itu sangat menyayangi istrinya. "Tidak, wahai istriku, aku masih sangat sayang kepadamu.
Akhirnya dengan bujuk dari seorang istri yang disayangi oleh Nabi Ibrahim, akhirnya Siti Sarah pun mencarikan seorang istri yang bernama Siti Hajar. Dengan perantara daripada Siti Sarah menikahkan kepada Siti Hajar, akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dan lahirlah seseorang putra yang sangat tampan rupanya, seorang putra yang sangat solehah. Siapakah dia? Dialah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Diceritakan sebelum mendapatkan putra seorang Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim terkenal dengan seorang manusia yang dermawan. Bahkan diceritakan bahwa sempat Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkurban, bersedekah dengan 100 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor kambing. Subhanallah. Sampai-sampai masyarakat di sekitar, bahkan malaikat pun memuji kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi dari pujian itu timbul sifat manusia yang ingin selalu dipuji oleh makhluknya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu? Nabi Ibrahim berkata, jangankan kambing, jangankan sapi, jangankan hewan ternak, anak pun kalau saya punya maka saya akan sembelih, saya akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa itu, Nabi Ibrahim tidak sadar akan apa yang telah diucapkan oleh beliau. Sempat alhamdulillahirabbil alamin ketika Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dilahirkan ke dunia dan semakin beranjak, semakin dewasa Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim bermimpi dalam mimpinya. Apa yang dimimpikan oleh Nabi Ibrahim? Dalam mimpi beliau mendengar suara, ya. Dalam suara itu berkata, wahai Ibrahim, maka tunaikanlah nazarmu, tunaikanlah nazarmu. Nabi Ibrahim kemudian terbangun dan berpikir, apakah ini mimpi ataukah wahyu? Tapi kalau seandainya mimpi ini kok jelas sekali, suaranya terlihat dengan jelas sekali. Tapi kalau misalkan ini wahyu, masa iya saya harus menyembelih anak saya sendiri? Pada waktu itu bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah. Makanya pada tanggal 8 Zulhijjah itu kita peringati untuk mengikuti saum sunnah, ya, saum sunnah tarwiyah. Artinya saum di mana pada waktu itu Nabi Ibrahim masih berpikir-pikir. Nah, ketika telah selesai 8 Zulhijjah, besoknya lagi tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama. Mimpi apakah Nabi Ibrahim? Dalam mimpinya terulang kembali mimpi yang tadi malam dimimpikan oleh Nabi Ibrahim. Dalam mimpinya, wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu. Akhirnya Nabi Ibrahim mengambil kesimpulan dalam mimpinya bahwa ini adalah wahyu dari Allah yang harus ditunaikan. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menemui anaknya Ismail alaihissalam dan berkata kepada Ismail, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu wahai Ismail? Mendengar itu, Nabi Ismail dengan kesolehannya menjawab, wahai ayahanda, kalau memang itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, aku ikhlas menjalaninya, maka ayahanda akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Akhirnya Nabi Ismail pun menyanggupi dan siap dengan sukarela menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ismail mempunyai beberapa permintaan. Wahai ayahku, aku meminta beberapa permintaan. Yang pertama, aku ingin ayahanda ditutup matanya. Supaya apa? Supaya ayahanda dalam menyembelih hamba tidak ada rasa ragu-ragu dalam menyembelihnya. Yang kedua, aku minta kepada ayahanda supaya golok ataupun pedangnya setajam mungkin, supaya nanti ketika hamba disembelih, hamba tidak bisa merasakan sedikit sakit apapun. Yang ketiga, hamba minta kepada ayahanda supaya anak-anak dijauhkan dari rumah. Supaya apa? Supaya ibu hamba ketika melihat anak-anak tidak teringat kepada hamba. Saking solehnya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam.
karena kesolehannya menggugu ataupun selalu menuruti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Akhirnya ayahnya menemui ibunya Siti Hajar. Apa yang dikatakan oleh ayahnya Siti Hajar? Wahai ibunda, wahai ibunda Ismail, besok aku akan mengajak Ismail untuk jalan-jalan. Maka dari itu, pakaikanlah pakaian yang sangat bagus dan mandikanlah Ismail. Ibundanya menyanggupi. Esoknya tanggal 10 Zulhijjah dibawalah Nabi Ismail dan Nabi Ismail ke sebuah tempat di mana akan disembelih Nabi Ismail di sana. Setan yang mendengar akan peristiwa ini semakin panas, ya. Semakin panas, kenapa? Karena kalau Ibrahim berhasil menyembelih, berhasil menurut perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di sana setan menghasut Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kamu tega lihat anakmu yang begitu lucu, begitu soleh, yang kamu idam-idamkan berpuluh-puluh tahun lamanya, apakah kamu tega menyembelih Ismail? Ibrahim karena keimanannya yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mengambil batu dan melemparkannya kepada setan dengan berkata, Bismillahi Allahu Akbar. Setan pun pergi. Setan tidak mau kalah, ya. Akhirnya ketika Ibrahim tidak berhasil dihasut, maka ia datang ke istrinya Siti Hajar. Setelah datang kepada istrinya Siti Hajar, setan berbincang dengan Siti Hajar. Siti Hajar, wahai Siti Hajar, kamu tidak tahu Ibrahim dan Ismail mau pergi kemana? Kata Siti Hajar, Ibrahim dan Ismail akan berangkat berjalan-jalan. Kamu salah, Ibrahim akan menyembelih Ismail. Kata Siti Hajar, tidak mungkin seorang ayah menyembelih anaknya yang ia idamkan berpuluh-puluh tahun. Memangnya kenapa? Kata Siti Hajar bertanya kepada iblis. Kata iblis, apa yang dikatakan iblis? Kamu dibodohi oleh Ibrahim. Kata Ibrahim, ini adalah perintah Allah yang harus ditunaikan. Ibrahim akan memenggal, akan menyembelih Ismail. Kemudian Siti Hajar yang mendengar perkataan dari iblis, jangankan Ismail, jangankan anakku, aku pun kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala, aku akan menurutinya. Aku akan taat kepada Allah. Akhirnya diambil lagi batu, dilemparkan lagi kepada setan dan setan pun pergi. Tidak mau kalah, setan setelah tidak berhasil menggoda Ibrahim, tidak berhasil menggoda istrinya Siti Hajar, ia datang kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Apa yang dikatakan oleh setan? Wahai Ismail, apakah kamu tidak senang? Lihat dunia ini begitu enak, begitu luar biasa. Apakah kamu tidak senang tinggal di dunia ini? Relakah kamu disembelih oleh ayahmu? Akhirnya kata Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, saya rela karena saya taat kepada Allah. Akhirnya mengambil batu dan dilemparkan kepada setan. Setan pun pergi. Singkat cerita, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dibaringkan oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mengambil goloknya dan kemudian ditempatkan di lehernya Nabi Ismail. Tapi apa yang terjadi setelah lehernya disembelih? Tidak ada luka sama sekali. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim bingung, kenapa ini? Ada apa ini? Apakah kamu tidak rela? Kepada Ismail bertanya. Kata Ismail alaihissalatu wassalam, aku rela wahai ayahku, aku ikhlas wahai ayahku. Maka dari itu lepaskanlah ikatanku ini. Akhirnya dilepaskanlah ikatannya, kemudian kakinya juga dilepaskan, dan Nabi Ibrahim memulai kembali meletakkan goloknya di lehernya Nabi Ismail. Pada waktu itu melihat ketaatan, melihat keimanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, semua malaikat terkagum. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengganti Nabi Ismail dengan domba. Dan disembelihlah pada waktu domba. Jadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Pada waktu itu malaikat berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail menyambut dengan Allahu Akbar walillahil hamd.
Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Di antaranya yang pertama, setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia sampai hari kiamat. Banyak akal, banyak cara yang dilakukan setan supaya manusia terjerumus ke lembah neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua hikmah yang bisa kita ambil, yaitu ketakwaan kepada Allah melebihi segalanya adalah luar biasa. Ya, makanya anak-anakku yang soleh dan solehah, utamakan takwa kepada Allah, menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga, kita selaku umat manusia, umat yang beragama, harus mengikuti sifat-sifat nilai-nilai yang baik yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim. Di antaranya bersedekah kepada yang tidak mampu. Karena apa? Karena kita dianjurkan untuk bermanfaat kepada sesama kita. Mudah-mudahan dengan hikmah dengan cerita dan juga hikmah yang kita dengarkan hari ini mendapatkan keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan ibadah kita semua terutama di Idul Adha ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya, itulah tadi pesan hikmah dan cerita tentang kisah berkurban. Semoga dapat diambil manfaatnya ya anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara simulasi kurban di Yayasan Nurul Aulia telah usai. Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Nurul Aulia, CV Adi Santosa, dan anak-anakku semuanya SD Plus Nurul Aulia, anak-anakku semuanya RA Anur Nurul Aulia, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, dan juga Ayah Bunda serta anak-anakku semuanya. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza katsiran. Anak-anakku, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bu Guru Haja Isti, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan kami. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.